kalian berangkat dari rumah sampai di sini jangan lupa diniati bahwa hari ini kalian berangkat di kelas diniati untuk menuntut ilmu. Baik, berjumpa lagi dengan Bu Sidiko pada kali ini mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya akan saya absen dulu. Mungkin ada teman-teman yang tidak berangkat hari ini. Dihim? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik. Tidak ada yang terlambat juga tadi datangnya? Oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya sudah dibawa ya paketnya ya? Sudah ya? Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bab, di antaranya ada tentang hakikat penciptaan manusia, kemudian ada tentang menghormati orang tua, ada tentang etika pergaulan dan juga tentang berarti. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan masuk pada bagian kelima, yakni tentang keutamaan orang yang berilmu. Ya. Jadi untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah kalian sendiri, karena di sini kalianlah yang sedang menuntut ilmu. Ada banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang orang yang berilmu, mulai dari kewajiban berilmu, kemudian ciri-ciri orang yang berilmu, dan kemudian bagaimana seharusnya orang yang berilmu, dan banyak sekali. Pada intinya berarti materi tentang keutamaan orang yang berilmu di sini itu adalah bukan sebuah materi yang sangat asing, karena materi yang kita bahas di sini adalah pelakunya adalah kita sendiri. Oke, selanjutnya langsung saja saya sampaikan di bab yang kelima ini. Yang menjadi materi utamanya sudah saya gambarkan dalam peta konsep, yaitu ada 3 pokok materi. Yang pertama adalah Quran surat At-Taubah ayat 122, kemudian Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, dan yang ketiga hadis tentang orang yang berilmu. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pada bab ini adalah yang pertama, kalian itu betul-betul memiliki sikap spiritual, yakni sikap yang menunjukkan bahwa kalian itu yakin, bertakwa, beriman kepada Allah dengan ditunjukkan dengan semangat dalam belajar. Kemudian dalam sikap yang lain yang menjadi tujuan pembelajaran di sini adalah kalian tunjukkan sikap kerjasama dengan teman-temannya, sikap saling tolong menolong kepada teman-temannya, dan sikap untuk saling menyemangati dalam belajar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian bisa memahami inti dari materi kita kali ini, baik mulai dari Quran surat At-Taubah, surat Al-Imran, dan juga hadisnya. Dan yang terakhir diharapkan nanti kalian bisa menghafal dalil-dalil tersebut yang berhubungan dengan keutamaan orang yang berilmu. Ya. Namun untuk pertemuan kali ini nanti kita akan fokus pada satu materi saja, yakni Quran surat At-Taubah ayat 122. Jadi sebagaimana tujuannya tadi, nanti kalian bisa memahami inti dari Quran surat At-Taubah ayat 122, baik dari arti maupun kandungan ayatnya. Kemudian
kalian juga bisa menganalisa bagaimana untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan kalian bisa menghafal ayat tersebut. Baik, sebelum kita masuk pada Quran surat At-Taubah ayat 122, di sini saya berikan sebuah pengantar materi. Di era modern seperti saat ini, setiap orang yang ingin mendapatkan kesuksesan hidup baik dunia maupun akhirat, maka dia harus memiliki ilmu, karena ilmulah yang akan menjadi kunci pembuka kesuksesan hidup. Kalau seseorang mau melihat lebih jauh, tidak ada dan tidak akan menemukan bahwa orang yang sukses, orang yang mendapatkan tentang hidup tanpa berbekal sebuah ilmu. Ya, kalian setuju ya dengan ini semua ya, dan kalian juga meyakini tentang hal ini ya. Pada ini ya berarti kalian di sini kalau ingin mencapai sukses dunia akhirat berarti juga harus semangat dalam belajar. Oke. Nah, di sini saya berikan beberapa gambar. Cantik-cantik ya gambarnya, yang cantik, yang ganteng juga ganteng. Ya. Coba dipahami dulu gambarnya satu persatu. Yang pasti gambar ini ada dua bagian atas dan bagian bawah. Coba mungkin setelah kalian mencermati berpendapat tentang gambar ini. Coba Mbak. Apa? Tunjuk tadi ya. Yang atas gambar orang sukses, yang bawah kurang sukses. Singkat ya. Yang atas sukses, yang bawah kurang sukses. Oke. Ada yang mau mendiskusikan lagi? Ya, Mbak. Ya, apa Mbak? Kesenjangan sosial. Ya. Apa Mas? Yo. Dari Masnya satu lagi coba. Mereka. Atas menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang berilmu dan orang yang sedang belajar untuk masa depan. Ya. Dan di bawah orang yang tidak berilmu dan tidak mau kerja. Ya, oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya, semuanya betul apa yang kalian diskusikan. Jadi di sini memang sebuah gambaran. Kalau di garis atas itu adalah orang yang sukses, orang yang berilmu. Kemudian yang di bawah itu dia mungkin waktu belajar dia bermalas-malasan, kurang bersungguh-sungguh, akhirnya dia sulit untuk mencapai itu. Dan memang pada akhirnya ketika seperti ini akan ada kesenjangan sosial antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses. Oke, semoga kabar ini bisa menjadi penyemangat kalian. Dan ini sesuai pada materi kita pada kali ini, yaitu tentang Quran surat At-Taubah ayat 122. Ya. Quran surat At-Taubah ayat 122 nanti saya bacakan satu kali, kemudian kalian yang membaca bersama-sama. Begitu ya? Oke, ini Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Jadi kalian semuanya sudah pandai membaca ayat. Sekarang langsung saja bersama-sama baca ta'awud, baca basmalah. Kalau kita lihat ini sekarang At-Taubah ya. Baca basmalah ya? Ya, baca ta'awud saja. Tadi saya agak tepat. Sekarang kalian baca bersama-sama dengan diawali ta'awud. Yuk, monggo. Wahid, Bismillah, salat.
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. Sudah bagus, tapi coba diulang sekali lagi, lebih kencang suaranya, lebih kompak lagi. Yuk, wahid, isnan, salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, artinya adalah bersama-sama dibaca. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Alasannya dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk perjalanan melawan agar mereka yang untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah dari agar mereka dapat menjadi dirinya. Surat Al-Baqarah. Ya, oke. Ya, tapi terjemahan ayatnya sebelum kita mengkaji dan menganalisis tentang kandungan ayatnya, coba kita simak bersama-sama arti kosakata dari ayat tersebut. Yang pertama adalah yang itu memiliki arti pergi. Kemudian kafah. Kafah ini memiliki arti semua. Kalau di dalam bahasa kamusnya itu keseluruhan. Nah, kemudian firqatin artinya golongan, liyatafaqahu untuk memperdalam, waliyunziru untuk memberi peringatan, yahdharu mereka dapat menjaga diri. Nanti kalian bisa menganalisa sendiri yang belum ditampilkan di dalam ayat ini, arti kosakata yang lainnya yang merupakan bagian dari Quran surat atau ayat 120. Kita tengok ke asbab nuzulnya dulu, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 122. Jadi, kenapa sampai Allah menurunkan ayat tersebut? Di sini ada sebuah cerita diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat yakni Quran surat At-Taubah ayat 39, ayat itu mengatakan bahwa jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan adab yang pedih. Itu firman Allah sebelumnya. Dengan adanya ayat tersebut, ketika ada peristiwa peperangan, ada sebagian sahabat itu tidak ikut ke medan perang. Karena waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir yang mana mereka itu sedang mengajar agama kepada kaum mereka. Dengan adanya kondisi itu, bagi mereka orang-orang yang munafik, yang namanya orang munafik itu tidak hanya zaman sekarang kok. Dari zaman dahulu itu sudah banyak orang yang munafik. Orang munafik mereka Islam menjadi Islam, tapi dia memiliki sifat yang munafik. Mereka itu mengolok-olok kepada orang yang sedang mengajar tadi. Dengan apa? Mereka berkata, ada beberapa orang yang di padang pasir tinggal tidak berangkat perang. Celakalah orang-orang yang di padang pasir itu. Jadi orang munafik itu mengecam sahabat-sahabat yang tidak ikut ke medan perang, itu mereka mengecam bahwa mereka itu salah. Dengan adanya kejadian ini, maka kemudian Allah menurunkan ayat tadi, Quran surat At-Taubah ayat 120. Bahwasanya apa? Tidak semua harus ke medan perang. Ada yang sebagian tinggal untuk mengajarkan ilmu agama. Ini jelaskan. Ya, oke. Jadi dari asbab nuzulnya sudah mulai tampak ya bahwa dalam ayat ini Allah benar-benar memerintahkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Ya, di sini coba kalian juga bisa menganalisa sendiri tentang kandungan ayatnya.
Allah SWT menerangkan bahwa tidak perlu semua orang itu berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, kalau pada zaman dulu kan mungkin ada kalanya ketika musuhnya banyak maka semuanya harus berangkat. Namun harus ada pembagian tugas dalam bermasyarakat. Sebagian berangkat perang dan sebagian bertekun menuntut ilmu, mendalami ilmu agama dan kemudian diajarkan kepada kaum. Ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia untuk menyampaikannya atau mengajarkannya kepada orang lain dimanapun berada. Oke, ya. Cara singkat seperti ini intinya. Pada ayat ini, mengikuti peperangan itu hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada yang berangkat perang dan itu sudah mencukupi, maka tidak semua harus ikut berangkat perang. Tapi kemudian yang tidak berangkat itu bukan kok kemudian lepas tanggung jawab, tidak, punya tanggung jawab yang lain apa? Yaitu sebagian yang tidak berangkat itu mereka harus mendalami ilmu. Logikanya seperti ini. Kalau semua itu berangkat perang, dia kalau menang, kalau kalah nanti orang Islam akan habis. Kalau orang Islam habis, siapa yang mendalami ilmu agama? Siapa yang akan menyampaikan kepada anak keturunan? Sudah bisa dipahami kan logikanya? Wajib hukumnya mendalami ilmu agama agar dapat mengetahui dasar-dasar hukum agama serta disampaikan kepada umat. Nah, coba menjelaskan secara umum. Peperangan tadi kan dikatakan ada yang perang, ada yang di rumah. Orang yang perang dengan orang yang di rumah belajar. Kalau orang yang perang tadi disebut apa? Berjihad. Kita tahu orang yang berjihad itu sangat besar pahalanya. Nah, orang yang menuntut ilmu gimana pun mereka nggak dapat pahala kok. Ya dapat. Itu Allah ya firman. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang berperang itu dalam satu garis, dalam satu tingkatan. Artinya orang yang perang dengan orang yang menuntut ilmu sama-sama berjihad. Bahkan keutamaannya juga sama. Jadi kalian yang sedang di sini, yang bisa sambil makan, mungkin karena dikasih uang jajan, bisa sambil apa? Itu kalian sebetulnya sedang berjihad. Tidak merasakan? Ya. Jadi jangan berkecil hati. Orang yang menuntut ilmu banyak sekali keutamaannya. Kemudian ada dua bagian hukum menuntut ilmu. Yang pertama, memahami ilmu agama itu wajib. Wajibnya di sini adalah fardu ain. Ilmu agama contohnya tentang apa? Tata cara sholat, tata cara beribadah yang lainnya, dan yang lainnya itu wajib. Berbeda kalau ilmu umum, seperti contoh ilmu kedokteran, ilmu astronomi, itu fardu kifayah. Yang wajib setiap orang itu mendalami ilmu agama. Sedangkan ilmu keahlian itu fardu kifayah sesuai dengan keahlian masing. Oke, ya. Ya, coba dibaca kesimpulannya satu persatu dari atas kelihatan tidak? Yang pertama, menuntut ilmu hukumnya wajib berdoai dan merupakan perintah langsung dari Allah. ya oke, biar gantian. Yang kedua, yuk siapa? Yuk. Oke, yang ketiga, yuk siapa? Bebas. Setiap orang wajib memiliki ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mengurus suatu profesinya. Oke, yang keempat, yuk siapa? Masih tidak kelihatan ya? Julia. Oke, yang kelihatan aja. Kelihatan nggak Mbak? Yang keempat. Masih majunya perkembangan zaman, hanya orang-orang yang berilmu dapat menguasai zaman serta kemajuan ipteknya sebagaimana pada abad 21 ini. Ya, oke, yang terakhir yuk. Orang yang tidak berilmu sudah pasti akan berilmu tersebut kita berinya sukses. Jadi dengan semua kesimpulan ini, setuju ya. Tapi kalian sekarang ini hidup di era abad 21. Jangan sampai
kalian ketinggalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalian semua punya HP di sini, coba manfaatkan HP itu untuk untuk belajar, untuk berilmu. Makanya saya sudah menyampaikan belum kelas ini akan saya kasih sudah ya. Itu salah satu biar kalian itu betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di abad desa ini. Jadi kalian sebagai pelakunya tidak nanti. Oke. Ya itu materi kita hari ini tentang Quran surat At-Taubah ayat 122 yang pada intinya adalah bahwa kita semua ini wajib untuk menuntut ilmu, terutama yang wajib ain, fardu ain adalah menuntut ilmu agama. Dan yang selain mempelajari ilmu agama, kalian juga harus mempelajari ilmu sesuai keahlian masing-masing. Contohnya kalian di sini berada di kelas IPS, ini sudah betul, sudah tepat karena kalian berbakat dalam bidang sosial, ini sudah tepat sekali. Ya. Memiliki bekal ilmu yang cukup akan seseorang yang bijak dalam bersikap dan dengan bekal ilmu yang cukup seseorang juga akan lebih berhati-hati dalam hidup bermasyarakat. Jadi orang yang sukses hidup di masyarakat, hidup bersama-sama itu mereka orang yang berilmu. Ya, jadi untuk raihlah ilmu dan untuk meraihnya belajarlah untuk tenang dan sabar. Memang kalau yang namanya lagi sekolah itu kan sabar, ala-alanya cedok. Itu enggak nomor koro, ya? Mas ibadah sabar, buat tadi, buat zaman. Kalian masih paham, oke? Ya. Ada pertanyaan? Materi hari ini bisa dipahami? Ya. Quran surat apa tadi materi kita pada hari ini? Ayat? Pada intinya apa? Coba satu kalimat. Terus? Perbedaannya? Orang yang berjihad dan orang yang menuntut ilmu, belajarnya imbang. Berarti kalau yang bisa kita lakukan sekarang apa? Oke, sebagai bentuk jihad kita untuk membela agama ya. Ya, oke. Sebelum saya tutup, saya bagi lembar kerja. Tadi yang sudah saya bagi, tolong dikerjakan. Tolong dikerjakan itu dan nanti bisa dikumpulkan sebagai evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke depan. Ya, sudah selesai ya, kumpulkan ya. Ya, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ya, baik teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kalian dan dimengerti lembar kerja yang sudah saya berikan dikerjakan dengan baik dan nanti evaluasinya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan perhatiannya. Dan semoga kita semua di sini adalah termasuk golongan orang-orang yang berilmu. Sebagai penutup dan penyemangat kita pada bagian ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Dari saya tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.